Selamat pagi adik-adikku sekalian, teman-teman, adik-adik remaja GKI Bintaro. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Adik-adikku sekalian, pada hari Minggu ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Om Dewa akan membawakan renungan untuk pagi ini. Renungannya sangat menarik, yaitu tentang sahabat. Tentang apa? Tentang sahabat yang baik. Baik, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semua sudah siap? Ayo kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh berikan kesempatan kembali bersama dengan anak-anak-Mu dari remaja GKI Bintaro untuk menggumuli firman-Mu, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Mari Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dengar-dengaran di dalam Engkau. Terlebih bagi hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Engkau bungkus, Engkau tutup dengan kuasa darah-Mu, sehingga hanya firman-Mu saja, hanya suara-Mu saja yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adikku sekalian, pagi ini bahannya dari Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Filipi 4 ayatnya 10 sampai 20. Ada 10 ayat. Baik, adik-adik sudah ketemu, saya akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Judul perikopnya adalah Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sekali lagi Om Dewo sampaikan, pagi ini kita akan berbicara mengenai sahabat. Nah,
Kalau adik-adikku sekalian berbicara atau mendengar kata sahabat, apa yang ada di benak adik-adik sekalian? Oh, sahabat itu adalah orang-orang dekat kita. Oh, sahabat itu adalah orang-orang yang mengerti kita, orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita, orang-orang yang kita bermain dengan dia, kita sering curhat. Apalagi kalau sahabat, adik-adikku sekalian. Nah, kira-kira seperti itu. Namun ada satu pepatah yang mengatakan begini, adik-adikku sekalian. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang tetap setia, tetap menemani di kala duka, tetap menemani apapun keadaan kita. Kenapa Om Dewo katakan demikian? Karena ada banyak sekali kejadian. Oh, si A ini sahabatnya banyak ya. Oh, si B itu sahabatnya banyak ya. Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan begini. Pada suatu ketika ada seorang yang terkenal, seorang yang baik hati, seorang yang dermawan, seorang yang cukup berada. Dia selalu banyak dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Dia selalu banyak orang-orang di sekitarnya, orang-orang senang berkumpul dengan dia. Sehingga orang lain melihat bahwa, bapak ini sangat banyak sahabatnya. Oh, kawan ini sangat banyak sahabatnya. Pasti bahagia dong. Ada yang bertanya, Pak, enak dong bapak punya banyak sahabat. Kemudian bapak ini menjawab, kita tunggu pada saat aku sedang kesusahan. Disitulah baru kita akan tahu siapa sahabat kita yang sejati. Dalam banyak kasus di dunia ini, dalam banyak hal di dunia ini, adik-adikku sekalian, orang kelihatannya selalu berkumpul bersama-sama dengan kita, sehingga kita merasa dan berpikir bahwa dia adalah sahabatku yang sejati. Tapi tunggu dulu. Apakah ketika situasinya berubah? Apakah ketika suasananya berubah? Apakah keberadaan kita berubah, dia juga akan berubah atau tetap? Contoh dalam Alkitab banyak. Ayub misalnya. Ketika dia masih berjaya, dia masih kaya raya, hidupnya berkelimpahan, dia sangat baik kepada semua orang. Banyak orang-orang yang dipandang sebagai sahabat dari Ayub. Tetapi ketika Ayub menderita, ketika tiba-tiba Tuhan mengizinkan pencobaan datang buat dia, ujian datang kepada Ayub, hartanya habis, dia sakit. Apakah masih ada teman-temannya itu? Apakah semua orang yang tadinya selalu siap ada di sekitarnya itu masih tetap setia? Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tinggal mungkin hanya beberapa orang di dalam Alkitab dicatat yang menjadi sahabat Ayub. Adik-adikku sekalian mungkin juga pernah mengalami seperti itu. Merasa bersahabat, ada teman yang lain, dia ikut temannya, kita ditinggalkan. Mungkin karena temannya lebih ganteng, karena temannya lebih cantik, karena temannya lebih banyak uangnya, karena temannya kemana-mana naik mobil misalnya. Kemudian dia meninggalkan kita. Sakit nggak? Berarti di situ kita melihat, teman yang baik itu seperti itu. Nah, dalam catatan kita tadi, dalam bacaan kita tadi yang kita baca dari Filipi tadi, kejadiannya juga mirip-mirip seperti itu yang terjadi terhadap Paulus. Menurut penelitian atau menurut hasil penelitian atau menurut hasil pandangan, ada yang berpendapat bahwa pada saat ayat ini atau pada saat surat ini ditulis kepada jemaat Filipi, Paulus sedang ada di penjara. Dan di penjara ini dalam konteks bukan karena kejahatan,
Tetapi dalam konteks, saya catat saja sebagai konteks politik, dia karena dianggap berpolitik, dianggap melawan pemerintah yang sah dengan ajarannya, dengan pengajarannya, dengan banyak pengikutnya, ini dianggap dia melawan pemerintah. Nah, ketika situasinya Paulus di penjara ini, apakah sahabat-sahabatnya masih ada? Ketika Paulus sedang di penjara menjadi tahanan dalam konteks politik, apakah teman-temannya masih berani menyapa dia? Menurut cerita ada beberapa yang meninggalkan dia juga. Tetapi Paulus patut bersyukur karena ternyata ada sahabat yang setia yang namanya jemaat di Filipi. Dan jemaat di Filipi ini adik-adikku sekalian, dia bukan jemaat yang kaya. Bukan. Mereka jemaat yang biasa-biasa saja, cenderung miskin. Tetapi karena kerinduan hatinya, karena semangatnya, karena rasa syukurnya, di mana oleh Paulus mereka menerima Tuhan Yesus, menerima keselamatan, sehingga terbentuk persahabatan yang erat. Ketika Paulus merasakan jeruji besi, mereka tetap setia. Mereka tidak goyah. Persahabatannya dan pengorbanannya, penghormatannya kepada Paulus tidak goyah. Sehingga di saat-saat kekurangannya, di saat-saat kesulitan mereka mengumpulkan dana, mereka mengumpulkan sumbangan, mereka mengumpulkan persembahan untuk diserahkan kepada Paulus yang tadi dikatakan disampaikan melalui Epafroditus. Perjalanannya jauh adik-adikku sekalian. Katanya konon dari Filipi ke Roma itu sekitar 700 mil atau sekitar 600 kilo. Bayangkan 600 kilo itu dari Jakarta ke Jogja pada zaman 2000 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun yang lalu. Kita nggak kebayang seperti apa jalannya. Epafroditus membawa uang, walaupun jumlahnya kita nggak tahu, tapi jumlahnya menurut catatan cukup banyak. Karena dikatakan di sini, aku bersyukur karena dengan pemberianmu aku merasa berkelimpahan. Artinya apa? Merasa dicukupkan. Jadi mungkin cukup banyak. Membawa uang dari Filipi ke Roma dalam perjalanan 700 mil, kira-kira banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya. Tetapi karena semangat persahabatan, itu terjadi, itu dilakukan, itu dikerjakan oleh orang Filipi dan oleh Epafroditus. Disitulah inti, disitulah kunci, disitulah pentingnya sebuah persahabatan. Adik-adik sekalian, sekarang coba adik-adik, kalau Om Dewa bertanya, adik-adik sekalian, teliti di dalam diri adik-adik masing-masing. Apakah adik-adik merasa punya seorang sahabat? Apakah adik-adik merasa punya sahabat yang sejati? Apakah adik mempunyai beberapa sahabat yang menurut adik-adik sekalian itu adalah benar-benar sahabatku? Pikirkan, adakah 1? Adakah 3? Adakah 5? Mungkin 10? Silahkan adik-adik ingat-ingat. Siapa kira-kira sahabatku yang bisa dianggap sebagai sahabat yang sejati? Kalau adik-adik sudah menemukan, coba ingat-ingat, coba pikirkan. Apakah sahabat-sahabat yang adik-adik listkan tadi, adik-adik pikirkan tadi, yang daftarnya adik-adik buat tadi, apakah mereka sudah teruji? Apakah persahabatanmu dengan mereka, persahabatan mereka dengan kamu sudah teruji? Seperti kasusnya Ayub atau seperti kasusnya Paulus ketika dia sedang di penjara. Sudah pernah terujikah mereka? Kalau belum teruji, jangan-jangan itu bukan sahabatmu.
Jangan-jangan ternyata mereka senang dengan kamu karena sesuatu hal. Karena ada udang di balik batu. Jangan-jangan seperti itu. Kita nggak tahu. Itu tadi yang pertama. Yang pertama Om Teo minta adik-adik lihat list daftar dari sahabat-sahabat yang menurut adik-adik merasa ini adalah sahabatku. Pertanyaannya apakah sudah teruji. Yang kedua, kalau adik-adik sekarang merenung, berpikir, saya ini seorang sahabat yang baik, bukan ya? Apakah saya sudah menunjukkan ciri-ciri seorang sahabat yang baik atau belum ya? Coba adik-adik renungkan. Apa yang sudah adik-adik lakukan buat ada teman atau sahabat adik-adik? Coba renungkan sebentar. Saya seorang sahabat yang baik atau bukan? Kalau tadi kita berpikir siapa sahabat-sahabat yang menurut saya adalah sahabat yang baik, sekarang diri sendiri. Apakah saya sahabat-sahabat yang baik? Untuk menjadi sahabat yang baik itu salah satu cirinya apa sih adik-adik? Atau untuk menjadi sahabat yang baik itu ciri-cirinya apa sih adik-adikku sekalian? Adik-adikku sekalian, seorang sahabat yang baik itu tidak selalu orang yang berada di samping sahabatnya. Ada kalanya orang sahabat-sahabat kita yang sejati, orang-orang yang menjadi sahabat kita itu pada saat kita senang, dia malah minggir. Biarkanlah dirimu menikmati kesenanganmu. Pada saat kita lagi berprestasi, dia mendorong dari belakang tetapi tidak kelihatan. Tetapi justru pada saat dibutuhkan, pada saat kita jatuh, pada saat kita sedang ditimpa permasalahan, dia datang dan hadir. Itulah sahabat. Sahabat belum tentu orang-orang yang selalu dekat dengan kita. Orang-orang yang selalu di dekat kita. Belum tentu. Karena apa? Mereka tiba-tiba hadir pada saat kita sedang kesulitan. Itu yang pertama. Adikku, sahabat yang baik yang kedua apa? Dia akan menyampaikan dengan terbuka apa adanya, tidak asal kamu senang. Kalau memang itu membahayakanmu, dia akan mengatakan jangan. Dia akan mengatakan tidak. Dia mengatakan kamu bodoh. Itu adalah sahabat yang sejati. Kalau dia bukan sahabat yang sejati, dia akan mengatakan tidak apa-apa, lanjut aja, bagus kok. Ternyata habis itu kita jatuh. Dan ketika kita jatuh, dia lari. Sahabat yang sejati tidak seperti itu. Dia berani mengatakan tidak, berani mengatakan jangan, berani mengatakan tindakan bodoh untuk menyelamatkan, untuk membuat kamu tetap baik-baik saja. Itu adalah sahabat yang baik. Jadi sekarang dari dua itu, adik-adikku sekalian, apakah adik-adik seorang sahabat yang baik? Yang ketiga, yang terakhir adik-adikku sekalian, Om Teo ingin mengajak ke kondisi yang sekarang. Sekarang situasinya sedang pandemi COVID-19. Di dalam pandemi ini banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Mungkin muncul dalam dirimu sendiri, dalam keluargamu, dalam diri sahabat-sahabatmu, dalam keluarga sahabat-sahabatmu. Ada berbagai macam pergumulan yang mungkin kita tahu atau tidak tahu. Jangan-jangan ada di antara kita yang papanya tiba-tiba harus berhenti bekerja. Jangan-jangan ada di antara sahabat-sahabat kita yang ternyata papa mamanya bisnisnya sedang seret, uangnya berkurang karena COVID. Jangan-jangan ada juga sahabat-sahabatnya yang ternyata sudah sekian hari kena banjir.
Jangan-jangan ada yang sahabatmu yang sedang tidak tahu ternyata sedang diputus pacarnya. Bisa saja itu terjadi. Nah, di tengah situasi seperti ini, justru kita bisa mengekspresikan diri kita, menunjukkan diri kita sebagai sahabat yang baik buat sahabat-sahabatmu. Ada banyak cara untuk menyampaikan, mengekspresikan itu. Yang paling sederhana adalah coba kamu telepon. Ada nggak, ingat-ingat, ada nggak sahabatmu yang ternyata karena COVID sudah lebih dari sebulan kita tidak kontek-kontekan. Saat ini juga habis renungan ini juga, coba telepon sahabatmu. Jangan-jangan saat ini dia sedang membutuhkanmu, sedang membutuhkan suaramu, sedang membutuhkan telingamu untuk mendengarkan. Menjadi sahabat yang baik tidak berarti kita akan memberikan jawaban, memberikan solusi atas masalah sahabat-sahabatmu. Enggak. Kita juga belum tentu dapat memberikan solusi yang baik. Tetapi setidaknya ketika kita menyediakan diri kita, menyediakan diri telinga kita untuk mendengarkan, mereka merasa bebannya merasa terangkat, merasa semangatnya dipulihkan. Bisa jadi di dalam dunia modern ini, adik-adik sekalian, dalam situasi krisis di dunia yang modern ini ada banyak cara untuk menolong. Kalau adik-adik sekalian, saya yakin adik-adik familiar di dunia maya, di sosial media, di dunia digital, ada banyak sekali cara, ada banyak sekali jalan untuk menolong orang lain. Ya kan? Ada misalnya punya Om Andi F. Noya, itu namanya apa? Bibit baik atau benih baik? Benih baik kalau nggak salah. Itu juga sama. Timbulnya karena kerinduan dari seorang Andi F. Noya untuk menolong sahabat-sahabatnya, dibuatlah situs benih baik untuk menampung sumbangan orang-orang yang mau, yang tergerak hatinya dalam situasi susah, mau menyisihkan sebagian dari kesusahannya untuk disumbangkan, dia tampung dan disalurkan. Ada lagi yang kita bisa macam-macam. Ada banyak cara untuk melakukan. Sekarang semakin dimudahkan bagi adik-adik untuk berbagi. Di gereja juga ada. Dan ternyata adik-adikku sekalian, kita bisa belajar bahwa di saat susah sekalipun, semangat untuk memberi, dorongan untuk memberi itu tidak pudar. Di gereja kita juga. Om Dewo bisa sharingkan. Kemarin kebetulan Om Dewo menjadi ketua panitia Natal. Di Natalan kemarin kita mengadakan gerakan untuk membantu sesama, untuk memberikan, menyalurkan berkat kepada orang-orang yang kurang beruntung di sekitar gereja. Targetnya 50 juta untuk 400 penerima, untuk 400 paket sembako. Diumumkan kepada jemaat. Yang terkumpul berapa adik-adik? 90 juta. Jadi apa artinya? Artinya bahwa kita masih punya kerinduan. Dan mungkin dari 90 juta itu ada di antara juga adik-adik yang menyumbang. Terima kasih untuk itu. Berarti adik-adik juga punya kepedulian, punya kepekaan bagaimana membangun persahabatan, bagaimana menjadi sahabat yang baik. Itu adalah bekal yang bagus buat adik-adik sekalian untuk pelayanan-pelayanan, untuk pekerjaan-pekerjaan, untuk cita-citamu di masa yang akan datang. Itu adalah hal yang baik, hal yang benar-benar bagus. Teruskanlah itu. Ada banyak cobaan, ada banyak beban, ada banyak pergumulan, baik dalam dirimu sendiri maupun pada sahabat-sahabatmu, maupun pada saudara-saudaramu, maupun pada sesama jemaat di GKI Bintaro, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka mungkin memerlukan uluran tanganmu.
Siapkah adik-adik mengulurkan tanganmu untuk meringankan beban bagi orang lain? Seperti jemaat yang di Filipi, bukan jemaat yang berkelebihan. Adik-adik, kan saya belum punya penghasilan, Om. Nggak apa-apa. Menyisihkan uang jajan berapapun itu sudah semangat yang luar biasa. Seperti saya sampaikan tadi, menyediakan diri untuk menjadi teman curhat yang baik, itu adalah bagian dari kepedulianmu. Seberapapun yang kamu berikan, ketika kamu niatkan dengan baik, kamu niatkan dengan tulus seperti yang dilakukan oleh orang-orang Filipi tadi, Rasul Paulus memuji mereka luar biasa. Dan Paulus juga memberkati mereka, kiranya berkat dan anugerah Tuhan berlimpah kepada mereka. Itulah bagaimana kalau kita menolong orang lain. Tidak sadar ternyata orang-orang yang kita tolong itu juga mendoakan kita. Kita saling mendoakan. Adik-adikku sekalian, pada bagian terakhir Om Tio mengingatkan sekali lagi, untuk menjadi sahabat yang baik itu sebenarnya tidak sulit, tetapi perlu pengorbanan. Tidak sulit, gampang, tetapi butuh niat, butuh semangat, butuh kemauan, dan perlu pengorbanan. Tetapi ketika semuanya itu kamu lakukan dengan tulus, adik-adik lakukan dengan ikhlas, adik-adik lakukan dengan sukacita, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebaikan. Selamat menjadi sahabat yang baik, selamat berbagi, selamat membantu meringankan beban bagi orang lain dengan cara dan apapun yang ada di dalam diri adik-adik sekalian, supaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh dengar-dengaran bersama-sama dengan kami. Sungguh ya Tuhan, kami boleh belajar bagaimana sahabat Paulus, jemaat di Filipi, dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, dengan segala beban mereka menyediakan diri, mereka mau menyisihkan hatinya untuk menolong Paulus yang sedang ada di penjara. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga boleh ajarkan kepada kami, kepada adik-adik kami, Engkau juga boleh berikan hati yang tulus seperti yang Engkau berikan kepada jemaat di Filipi, sehingga di saat-saat yang susah seperti sekarang ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba-Mu juga ingin mendoakan adik-adik kami di dalam belajar mereka ya Tuhan. Engkau tahu sendiri Tuhan pergumulan mereka di dalam belajar, karena belum bisa belajar dengan tatap muka, masih harus belajar dengan cara online. Namun kami yakin Tuhan Kau senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada mereka, sehingga mereka terus mau belajar dan berjuang untuk mencapai cita-citanya. Seberapa dari adik-adikku yang mengalami pergumulan ya Tuhan, biarlah kami masing-masing boleh menyediakan bahu kita untuk menjadi sandaran bagi sahabat-sahabat yang mengalami pergumulan. Semuanya ini ya Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.